Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fatahan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wada'ayahu wada'an wa maudi'an fahuwa wadi'un wa dzaka maudu'un wa la tad'a' maudi'un maudi'un midahun. Yafa'u yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un wa dzaka maifu'un ifah la taifah maifa'un maifa'un mifa'un. Nasya'a yansha'u nash'atan wa mansya'an fahuwa nasi'un wa dzaka manshu'un insya' la tansya' mansya'un mansya'un minsya'un. Ayam nahyan wa man'an fahuwa na'in wa dzaka man'iyun in a'latan a'man'an man'an min'ahun. Ayat ruhyatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun ro'lata ro'mar'an mar'an mir'atun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita lanjut ngaji. Namun sebelumnya itu ambilin anu Pri, itu yang di dekat pintu itu kue sama minyak lu masih apa habis? Minyak tuh mah gampang, mukanya pada berminyak ya, lu peras ya. Lah iya kan, masya Allah. Udah maju sini yang ambil sayur. Kalau nggak ada yang maju nggak bagi sekalian. Satu lagi minyaknya. Ini kan kue nih. Ya. Besok puasa, Senin. Udah Al maju sini. Mario katanya lu puasa kemarin. Udah majuan sini. Lu apa? Mau belanja. Majuan dikit. 200. Tuh Pak Tolib duit. Lu apa? 100 cukup. Lu? Ini 200. Lu berapa Bel? 50. Lu berapa duit udah tuh? Ini anak cowok di sayur tinggal cepet lah. Besok Aris Kaspun gimana nulis? Nih. Enggak. Lu apa yuk? Puasa. Ini perempuan kemari nih. Udah sono lah, masa mau tambahan 4.000 lah, ngapain banyak-banyak? 4.000 nih kue nih. Sono bagi-bagi ntar. Bareng-bareng. Ambil, dikasih tahu melotot. Bukannya diambil. Riuk itu kalau perempuan maju dibilanginya. Tuh. Kasih tahu bukannya diambil malah. Beng-beng udah belum? Nah ini tuker nih, anak cewek.
Ngomong dia kalau apa lu suruh maju sih? Sini, cewek aja. Nih. Tuh. Dulu taruh sana, ganti yang gede, yang waras. Tuh. Minyak banyak ngapain beli? 4 liter. Tuh, itu 6 liter udah sama. 66 sama 6. 12 kan isinya. Nah, iya, ini masih duit, ini masih nyisa nih. Siapa yang mau habisin kalian? Tinggal ini duit habis tuh. Nah, untung tadi arisan dikasih sama Mas Bambang ya. Kalau enggak, wah, mau Pak Tamar 200. Oke, sekarang kita lanjut ngaji. Riuk suruh maju ya. Orang plegak, lu jangan ketawa Andre. Ya, mendingan lu Andre yang maju udah Riuk. Riuk. Ya, udah nggak jelas saya udah. Oke, yang mana sekarang? Wa amal ihsan itu bukan? Qala Allah Ta'ala yang mana? Terusin apa? Kitabnya beda, Panjul 2 dari atas lagi. Apa no? Al-akhillau. Emang kemarin di si Yusuf? Oh, di si Yusuf kemarin ya. Makanya Yusuf ya nggak jelas. Sekarang itu. Qala Allah Ta'ala. Lu nggak ngerti artinya kan Yusuf? Apaan? Lah iya. Lah itu kalau di kitab saya kan fayam bagi itu harusnya nyampe situ gitu loh. Itu udah dibaca belum? Al-akhillau belum? Oke. Qala Allah Ta'ala, dalil daripada kita harus berbuat baik kepada sesama teman, dan teman mencari teman juga teman yang mengajak kebaikan, kan gitu. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau bermula kekasih-kekasih, yaitu maksudnya kekasih-kekasih itu orang yang saling mencintai ketika di dunia. Itu maksudnya. Yauma idzin, di dalam hari ini yaitu hari kiamat. Ba'dhuhum itu bermula sebagiannya akhilla li ba'dhin terhadap sebagian yang lain, aduun itu musuh. Teman, apalagi teman antar partai. Loh ya enggak? Apalagi beda partai. Walah udah aduun. Jangankan nanti di akhirat, di dunia juga udah adu. Loh iya kan ya? Permusuhan, ribut, kekeran kata Pak RT. Udah pasti illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka semuanya harus disandarkan, didasarkan kepada takwa Allah. Loh, silakan, bukan kita ngelarang main partai kalau memang ngerti, ya silakan, ya bagus. Ya kan bisa juga buat ibadah. Tapi kalau nggak ngerti ya jangan coba-coba, kelibas sih ya. Loh, kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, memang harus ada. Nah kalau nggak ada, nanti yang jadi anggota dewan siapa? Yang menjadi anggota MPR siapa? Yang menjadi wali kota, bupati, gubernur segala macam siapa? Ya memang harus ada. Namun harus tetap didasarkan kepada takwa. Loh, supaya yaitu sesama teman jangan saling membuli, jangan saling, ya kan kemarin udah dibahas, jangan saling menghina, tapi yang ada malah saling mendukung, saling menjaga. Subuh dibangunin ya bangun,
Nah kan bagus sudah dibangunin subuh. Ini dibangunin subuh kalau al ya. Terus maftuh. Ya mojok. Masih begini lagi. La ilaha illallah. Maka kalau saya kemari loneng. Genta Buddha saya nyalakan. Wah ya nggak bangun kelentang di kupingnya. Masih nggak bangun di atasnya saya lepas. Plak. Nah iya kan ya. Nah emangnya tuh kalau ini maksudnya al-akhillau, para kekasih itu yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Loh. Fayam bagi maka seyogianya. Ini giliran begini nggak ngaji itu si Paijah. Ya, sakit lah apalah. Laka bagi kamu ayyuhal akhu hei saudara. Apa Allah tuhibba, apa bahwasanya tidak mencintai siapa kamu, wala tashaba, dan tidak menemani, tidak berteman gampangannya siapa kamu, illa ahlat taqwa, kecuali pada ahli takwa, orang yang mempunyai sifat takwa, wal ilmi, dan ahlul ilmi. Menengok kejadian-kejadian yang telah dibahas kemarin itu, seyogianya kita berteman harus orang yang takwa. Paham nggak? Kalau temannya kok mutakin ahli takwa, pasti ngajak kebaikan. Ahlul ilmi, jangan berteman udah goblok, temannya sama yang goblok kuadrat. Paham nggak? Lu temennya yang gedean dikit sama Andre, lu paham nggak? Lu temennya sama Boko, ya nggak? Lah udah double gobloknya, ya nggak? Paham nggak? Boko temennya sama yang gedean, sama Bang Kevin, ngerti? Yang baik, Kevin kok jangan cengkiling kalau sama yang kecil. Yang gede hormat kepada, yang gede bina sama yang kecil hormat sama yang gede, lah begitu rumusnya, gitu loh. Yang bodoh bergaul sama yang pinter, tujuannya belajar. Yang pinter bergaul, diajak gaul sama yang bodoh, tujuannya ngajar. Jadi prinsipnya al-akhdhu wal-ato, mengambil dan memberi, take and give. Itu rumusnya kehidupan. Maka contohnya aja kalau siang, kenapa ketika siang duduk di bawah pohon rindang itu adem? Karena unsur take and give-nya ada. Udara itu yang dikeluarkan oleh pohon itu C2 no ya? O2. Lu ngerti O2 apa enggak? O panjang, O gitu kan. Jadi kan O-nya double, jadi panjang gitu. Itu jenis udara. Nah, O2 itu yang dihirup sama manusia. Maka kenapa? Adik, ada bapak lu masih ngantuk aja, astagfirullahaladzim. Gua kasih tahu bapak lu beneran lu. Di muka. Lah elah lu. Di muka masih ngantuk, toaf. Lah emangnya ampun bener dah. Nah, ketika orang itu nongkrong di bawah pohon di siang hari, maka yang terjadi seger. Kenapa? Take and give-nya ada. Maksudnya take and give. Pohon itu mengeluarkan O2, sementara manusia yang dibutuhkan ketika siang, yang dihirup ya O2. Lo ngerti apa enggak? Tapi kalau malam-malam orang kok nongkrong di bawah pohon gede, malah pingsan, lemes. Kenapa? Yang dihirup manusia dengan pohon sama, bukan kesambet, bukan. Kalau orang tua dulu kan katanya, wah dia pingsan, kesambet. Bukan masalah kesambet, sama yang dihirup ini sama, jadi lemes. Paham maksudnya? Malam-malam nongkrongnya di bawah pohon bambu. Enggak? Yang dihirup pohon bambu dengan yang dihirup manusia sama, lemes apa enggak? Ya lemes, sama dengan energinya disedot sama bambu tadi. Lah di situ ini falsafah hidup, gitu loh.
jangan dimakan pulpennya. Udah dikasih 4.000 masih nggak bersyukur, masih makan pulpen. Tuh, itu lihat tuh, udah ingusan ya. Ntar buat beli es lagi ya duitnya. Besok nggak gua kasih duit lagi beneran. Ini nyambung nih. Maka yang terjadi kalau bergaulnya seperti itu, insya Allah cepet pinter. Saya dari dulu saya jarang gabung sama anak-anak, itu jarang. Saya masih anak-anak, saya gabungnya sama orang-orang yang dewasa, sama bapak-bapak. Makanya banyak wawasan, istilahnya gitu. Wa ala zuhdi, dan ahli zuhud fit dunya, di dunia, min ibadillahi, nyatanya dari hamba-hamba Allah, as-solihina, yang soleh-soleh, wa auliyaihi, dan kekasih-kekasih Allah, al-mu'minin. Fa innal mar'a, maka sesungguhnya seseorang itu ma'aman, digiring bersama orang, ahabba, yang cinta siapa mar'u pada man, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Kama sebagaimana keterangan fil hadis sahihi, dalam hadis yang sahih, wa kama qala, dan sebagaimana telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, al mar'u ma'a jalisihi. Yang hadis berikutnya, wal mar'u ala dini khalilihi, fal yanzur ahadukum may yukhalilu. Al mar'u, bermula seseorang, al ma'a jalisihi, itu digiring bersama teman duduknya man. Waktu di dunia seringnya nongkrong sama siapa? Seringnya nongkrong sama ulama, ya digiring sama ulama. Lah seneng ulama pasti seneng ngaji. Kan begitu. Lah waktu di dunia si B umpamanya nongkrongnya sama siapa? Sama tukang mabok. Tukang mabok nongkrongnya otomatis sih warung yang nggak terang, yang nggak gelap, remang. Paham nggak? Loh, kalau di warung remang-remang menyadarkan para itu nggak apa-apa kalau kuat. Cuma kan jarang orang yang kuat dan mempunyai nyali untuk itu. Jarang kalau orang nggak mentalitas super. Loh. Maka seseorang nanti ya baik di dunia ataupun nanti di akhirat, ya dia digiring bersama teman duduknya. Nah yang berikutnya, wal mar'u, dan bermula seseorang itu ala dini khalilihi, digiring atas agama. Ya khalil itu orang yang bertemannya lah gampangannya, temannya man atau kekasihnya man. Fal yangdur, maka hendaklah melihat-lihat, memandang, siapa ahadukum, salah satu di antara kalian semua, man, pada orang, yukhalilu, yang berteman, siapa ahad pada man. Nah seseorang itu nanti pada hari kiamat digiring sesuai dengan keyakinan agama teman yang ditemani. Si A bertemannya sukanya ngaji, ya nanti digiring sama orang yang ahli ngaji, kan orang yang takwa. Apalagi kalau yang atas tadi harus bergaul kepada ahli zuhud. Orang kalau main game terus itu bukan ahli zuhud. Paham nggak? Dengerin lu perempuan nih, kalian berarti nggak ada yang punya nyali ngingetin. Loh iya kan? Itu berarti ahli dunia. Masa hidupnya diperbudak oleh permainan. Dengerin pokoknya. Ngerti kan? Nah itu kalau orang setiap hari alia termasuknya, dengerin. Ya kan? Hanya mainannya game, namanya game itu apa? Game itu kan permainan kan? Game itu bahasa Inggris. Ya kan? Nah kalau bahasa Indonesianya apa? Ya permainan lah. Kalau lu mainnya permainan kan dimainkan. Artinya ya sesuai firman Allah, wa mal hayatud dunya illa la'bun walahwun. Ya dimainkan yang terjadi. Bodoh. Paham nggak? Dari permainan itu nanti ya kan ada game online, ada judi online ya. Nanti ujungnya ya sama pinjol. Pinjol itu emang apa? Lah pinjaman online. Loh, emang udah arahnya emang udah ke sana. Loh, ini bahaya, harus protek bener-bener. Jangan kalian anggap remeh loh. Orang kalau udah keranjingan game,
itu mindsetnya, otaknya, memori otaknya itu udah rusak juga. Lo hati-hati, jangan salah. Itu buktinya yang tadi pingsan. Lah ya kan buktinya seharian main game. Besok-besok lapor sama saya. Nah, saya nggak kasih toleran apapun. Lebih baik saya kecek HP-nya daripada main game nggak karuan. Lu serius kalau saya mah. Kan yang udah-udah begitu. Berapa HP saya kecek. Lebih baik HP-nya yang hancur daripada otaknya yang hancur. Kalau saya mah begitu. Jangan diam besok-besok. Nggak ada toleran lagi saya begitu. Nah ini penting. Maka kita bergaul dengan siapa dipilih, ditentukan dari sekarang. Hadis yang berikutnya lebih jelas. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-jalisus sholihu, bermula teman duduk as-sholihu yang baik. Maksudnya kita berteman, tapi teman kita orang baik. Khairun itu lebih baik. Simak kitabnya. Khairun itu lebih baik minal wahdati, dari menyendiri. Loh, ada dua pilihan. Yang satu suruh bergaul. Bergaul dengan orang yang baik itu lebih baik daripada menyendiri. Nyambung nih. Karena menyendiri nggak memiliki kontribusi. Nyambung? Tapi kalau kita bergaul dengan orang baik, ketularan kita akan kebaikannya. Kita malas sholat, diajak sholat. Kita malas belajar, diajak belajar. Kita malas baca Quran, dicontohin membaca Al-Quran. Nyambung nggak? Kalau sendiri belum tentu. Oh gitu loh. Ini umpamanya nggak semuanya nih. Lebaran, pulang kampung, ya baik anak-anak ataupun bapak-bapak. Di rumah kira-kira ngaji apa enggak? Oh gue nanya. Lah iya. Enggak laki-laki, enggak perempuan, enggak anak-anak, enggak bapak-bapak, sama kan? Giliran ada yang bareng seperti ini, al-jalisus sholeh khairun minal wahdah. Berteman dengan orang baik itu lebih baik daripada menyendiri. Nah sebaliknya, wal wahdatu khairun minal jalisis su'i. Wal wahdatu, dan bermula menyendiri, sendirian istilahnya, khairun itu lebih baik minal jalisis su'i, dari temen nongkrong, temen duduk yang jahat, yang buruk. Itu hadisnya, al hadis akhrajahul Baihaqi fi syu'abi min hadisi Abi Dzarrin radhiyallahu an. Menyendiri itu lebih baik kalau dibandingkan dengan berteman tapi temannya malah yang jahat. So itu boleh dibilang yang rusak, yang jahat. Udah umpamanya, ayo kita kemon. Ngapa? Karena kan rambutan nggak boleh, sebulan lagi udah numbuh. Kita nyolong rambutan. Loh ya apa enggak? Itu Aris dulu. Lah iya. Masya Allah. Lah iya. Loh itu ada Yusuf tuh. Yusuf dulu pernah gue setrap. Lu inget gak Sob? Lu masih SMA Sob. Ya enggak? Yusuf sama Sujana dulu ya. Sama siapa lagi dulu? Sandi, Iqbal lah iya. Lah, waktu kapling ini belum dibangun. Oh sekarang jadi perumahan apa itu, Regin sama Ananda. Lu ngapain Sob? Ngambil, yang saya ambil Pak, rambutan yang udah di bawah. Gue bodoh amat. Yang mau lu ambil rambutan jatuh atau enggak, yang punya pasti pemahamannya nyolong. Loh kan begitu kan? Oh saya setrap. Lu tanya boleh Yusuf masih hidup? Tuh begitu. Nah, kalau punya kan begitu. Hati-hati, bukan kok saya anti gitar. Kalau sendiri main gitar. Ya enggak? Berdua, adik, astagfirullahaladzim, bangun. Cuci muka lagi yo. La ilaha illallah. Yang banyak lewat sini aja, nggak usah muter-muter. Nah itu, padahal ada bapaknya tuh. Ntar kalau yang ketiga, tawaf, lah sembarangan.
tawaf di musola. Dek, adik lu, lalu dibilangin disuruh sampingnya, bangunin itu ya. Apa tadi? Sendiri main gitar. Kalau berdua main catur. Bertiga main drum. Berempat gaple. Berlima ngerampok. Loh ya Kak? Itu jali susu. Lah, bab begitu malah udah kenyang kita. Kecuali, ini mohon maaf, mentalitas kalian ini mempunyai mentalitas seperti Gusmi atau Gus Miftah yang sekarang masih hidup, ya kan? Kita berani ambil resiko besar, ya datang sekalian ke prostitusi, ke tempat warung-warung begituan, ke tempat ya ke kandang macan bahasa kasarnya. Tapi nyali kita, mental kita udah kita siapkan. Paham nggak maksudnya? Tujuannya ke situ adalah untuk menarik supaya orang tidak selamanya bermain lumpur, bergelimangan dalam dunia hitam. Maka jangan, ini masalah pelik, masalah sulit. Orang yang seperti itu otomatis zikirannya kuat. Paham nggak maksudnya? Wawasannya kuat, memandang segala sesuatu nggak secara picik, tapi cara pandangnya adalah bagaimana ngayomi yang namanya menarik orang. Ya gimana sih? Ya kalau orang belepotan lumpur, kita angkat, kita kena lumpurnya apa enggak? Otomatis kena. Dan ini enggak semua orang mampu dan bisa untuk ini. Loh, ini konteksnya beda. Maka kan dulu ada, udah lama, tahu Yusuf masih ingat gak? Itu dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Nah, saya lupa nama tokohnya itu, Syekh Hasan Al-Basri apa Asibli itu. Bahwasanya si A itu disebut aulia wali, gitu kan? Tapi begitu diselidik sama tokoh yang terkenal tadi, saya lupa itu nama. Ada nanti dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah itu. Nggak percaya dia. Wali-wali apaan? Kekasih-kasih Allah apaan? Ya itu begitu dicari malah ada di warung remeng-remeng. Ada di tempat prostitusi. Ada di tempat yang nggak baik lah istilahnya. Akan diomelin gini. Lalu ditegur sama tokoh tadi. Kamu jangan banyak ngomong. Loh itu kalau di dalam sono itu tadinya ada 80 orang ahli maksiat. Yang 40 sudah saya sadarkan, udah ahli ibadah dan akhirnya malah jadi wali semua itu. Jadi orang-orang baik semua. Nah sekarang tinggal 40 orang yang masih bergelimang dalam kemaksiatan. Tugas kamu untuk menuntaskan kerjaan saya. Lu gak gampang masalah itu. Ngerti maksudnya? Lu ini supaya kita ketika bergaul, kalian ini kalau di dalam pesantren oke lah. Temennya ngaji, baca Quran, sholatnya terjaga. Andaikan telat ya dibangunin. Loh iya kan? Andaikan bandel juga dinasihatin. Nyambung nih. Coba kalau kalian udah di rumah masing-masing, kalian mau tidur sehari semalam tidur, bahasa kasarnya orang tuanya umpamanya nggak peduli, udah nggak ada urusan. Paham nggak maksudnya nih? Ini pentingnya al-jalisus soleh dan al-jalisus su. Harus kita pilih, kita pilah, kita benar-benar kita perhatikan, duduk yang benar. Nyambung kan nih? Loh ini gambling ini. Istilahnya begitu. Jadi enggak hidup itu bagaimana ya? Ya supaya kita ada manfaat lah. Maka zikiran itu jangan pernah kurang kalian. Habis waqiah habis asar suruh baca waqiah, udah wiridan waqiah. Ditambahin surah An-Nur. Ya kan? Tambahin laqad ja'akum. Ditambahin lagi wallahu la ilaha illahu dan seterusnya. Iya kan? Itu untuk menguatkan mental.
Begitu loh maksudnya. Nanti kalau yang menjelang apa namanya maghrib, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni, itu buat wiridan terus. Selawatan yang ada. Kevin katanya lu mau ngamalin ini ya, tulis saja Robbi ini maghlubun fangtasir. Lah puasa. Lah kalau santri aja suruh tirakat puasa Senin Kemis saya masih nawar. Lah iya kan? Karena kalian nggak akan mampu ngikutin tirakatnya saya. Saya emang nggak puasa, nggak wiridan, nggak apa, melek aja semalaman. Sanggup loh? Lah kan nggak sanggup. Orang besoknya pada sekolah. Lah yang kerja ya kerja. Lah kalau saya PBB, penganggur besar-besaran ya kak. Nemu melek pagi kok jadi aja. Tuh tirakatnya saya cuma melek doang. Ya semalaman nggak tidur. Wah tadi asik Pak Ustadz gak ke musola gitu ya tuh. Gue dengerin lo adzan lah, ini lo adzannya. Maaf tuh, kalau subuh itu Aska yang adzan itu. Udah maaf tuh adzan sambil tidur. Salatu khairum minan naum. Mabuk lu ah. Nah ini penting sekali. Oke lanjut. Fasuhbatul muttaqina, maka bermula bersahabat kepada orang-orang yang bertakwa. Tuh begitu no dari tadi. Wassolihina, dan orang-orang soleh. Kurbatun itu mendekatkan diri. Ilallahi kepada Allah. Kalau orang kalian bergaul tadi dijelaskan. Bergaul sama orang yang bertakwa, bergaul sama orang soleh. Subuh aja dibangunin. Paham gak maksudnya? Bahkan sebelum subuh banguninnya jam 4. Kalau ntar mungkin jam 4 kurang seperempat saya bangunin. Yang puasa biar sahur dulu. Loh iya kan? Tuh. Kurbah, kedekatan diri kepada Allah. Wahia dan bermula suhbatul muttaqin. As-suhbatul mahmudatul maskuratu. As-suhbatu itu persahabatan. Al-mahmudatu yang dipuji. Al-maskuratu disimak. Ini kok digarap yang bener nih ya, lihat. Siapa Najwa semuanya dah. Lu keroyok ini biar cepet kelar. Jangan dialahi sudah 3 tahun masih ikro aja. Pokok masih ikro. Cepetan diselesaiin. Ngerti? Lu masih ikro. Lu makan ikronya. Biar cepet habis pindah ke Quran. Lah iya dialahi masih ikro mulu. Dinaikin semuanya kalian yang gede-gede. Sinergi, garap. Kalau dikasih tahu nurut. Ngerti? Dia lagi 3 tahun masih kerak. Ntar bukan gua kerok. Gua seset kalian. Hari kerok mulu. Udah ya kan? Nah kalau kalian gaul sama copet, jadi ajak nyopet. Maka suhbatus sholihin itu kurbah ilallah. Beruntung. Tuh. Kurbah kan kedekatan. Makanya bagus kalian gaul sama gua. Lah gua namanya Mukor Robin. Lo ya apa enggak? Lah Mukor Robin maknanya apa? Lah orang yang dekat sama Allah. Lah sembarangan lo. Mau kebetulan aja itu. Ya emang kebetulan ya maunya Allah gitu. Lah. Tuh kurbah. Ini kopi gua mana Pri? Sini kopi Pri. Lah ngopi ini. Wa fi fadliha, dan dalam keutamaannya suhbatul muttaqin, warodat telah datang apa al-akhbaru, hadis-hadis, wal atharu dan atharu sahabah. Athar itu ucapan yang diriwayatkan oleh sahabat. Kalau akhbar itu kan ucapannya Nabi. Kalau athar itu ucapannya sahabat. Itu dalam ilmu mustalah hadis seperti itu. Al-katsiratu yang banyak. Wahia dan bermula fadluha,
Al mahabbatu lillah itu mahabbah kepada Allah. Mahabbah berarti apa? Cinta, kasih. Ini sekarang ini yang hampir hilang. Cinta itu udah nggak ada lagi. Loh, kalau wujud cinta itu ada, loh iya kan? Orang itu pasti saling menjaga, saling menasehati, saling mengajak, kan gitu. Loh, kita ini masih mending loh. Hidup bertetangga di kampung baca. Loh, masih inget gak yang sekarang ini masih rame, yang kemarin di perumahan Cinere Elit itu tetangganya mati sampai seminggu kan? Sebulan baru ketahuan itu. Adik udah ketiga tawaf. Lah iyalah. Loh, ini masalahnya gini. Kalau hari-hari lain saya maklum pulang sekolah. Loh, ini kan minggu libur kan. Masih ngantuk tawaf. Bacaannya lama-lama baik, lama-lama baik lah iya kan. Masalah adik. Loh itu loh, kan artinya apa? Kalau sama tetangga aja nggak ngeh ya, sampai meninggalnya loh. Ini kan udah nggak ada lagi mahabbah itu. Masya Allah. Wa fillahi allati azuma fadluha wa thawabuha wartafa'ah. Wa fillahi bukan hanya al mahabbah lillah, tapi wa fillahi dan mahabbah dalam Allah. Allati yaitu mahabbah, azuma yang agung, apa fadluha keutamaannya mahabbah, wa thawabuha dan pahalanya mahabbah, wartafa dan tinggi apa qadruha kadarnya mahabbah, wa mahalluha dan tempatnya mahabbah minad dini dari agama. Cinta tapi yang cintanya lillah, berarti kan loh, cintanya lillah dan cintanya fillah. Ini berat. Cintanya lillah, gue ngapain pakai bangunin kalian subuh-subuh, ya enggak? Anak gua bukan, saudara bukan, bayar gua kagak. Loh iya kan? Lah ngapain gua subuh-subuh pakai dibudakin bangun kalian? Kalau nggak ada mahabbah lillah nggak bakalan. Paham maksudnya? Kalau nggak ada mahabbah fillah nggak bakalan. Lah mendingan kok gua tidur, sholat subuh di rumah, habis sholat subuh assalamualaikum tidur. Loh iya apa enggak? Perempuan aja yang ribet kalau bangun. Ntar kalau saya tarik apa namanya, bikin itu kelenengan itu, pelek aja ntar pelek. Ntar Pak Aris, pelek pakai besi 12, toeng kan gitu ya. Nah, ini perempuan kok sama itu. Najwa doang kadang ama bunga itu. Bunga kadang-kadang dablek. Kadang-kadang malah ini doang nih. Teki berdua itu sama si Kuntet. Ya Tet. La ilaha illallah. Lah jangan begitu. Harus dibangun. Nah itu semuanya berdasarkan itu. Sampai Ubed aja loh. Saya belum pernah lihat Ubed tuh bangunin anak-anak buru-buru bet. Lu aja sholat subuhnya kok telat melulu. Enggak? Kadang-kadang udah assalamualaikum lu baru turun. La ilaha illallah. Itu belum, baliknya udah belum. Yang kemarin udah dibaca sama Usub itu loh. Nah itu loh. Yang qala Allah Ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kan kemarin itu. Iya kan? Terus wal mutajalisina fiyya, wal mutazawirina fiyya, wal mutabadzilina fiyya. Kan kemarin dibaca sama Usub. Cinta kasihku wajib dan pasti dapat, kena maksudnya kepada orang yang saling membangun cinta kasih via di dalamku, kata Allah. Kan diskusi itu. Wal mutajalisina via, dan orang yang ya sering duduk di dalam membela agamaku. Lah kita ngaji ini membela apa?
membela partai apa kita? Iya kan? Ya partainya Allah. Kan begitu kan? Mutazawirina fiyya. Loh itu garis utamanya di situ. Tanpa ada itu berat. Begitu loh. Maka kalau udah dibangunin, ya udah buruan bangun. Udah dibangunin mojok lagi olahraga, olahraga. Ya ini kan olahraga. Melenggut ya. Olahraganya itu. Itu tiap hari Pak RT. Tuh, Mas Heri coba. Mas Heri sesekali gitu ya enggak? Biar yang bangunin enggak usah saya. Kadang-kadang saya enggak enak sama Bang Haji Jen. Kadang-kadang kan sabet pakai sajadah kan. Kebluk. Kan begitu kan? Maka ya harus ya sembarangan. Berat. Ini ilmu, oh ya ilmunya wali emang. Kan wali dulu begitu. Dan nggak ada unsur kebencian. Lah itu Pak dibangunin, lah itulah pendidikan. Ngerti maksudnya? Nah, kalau emang dasarnya kebencian, ngapain dibangunin? Dasarnya itu adalah mahabbah. Udah berapa kali, Dik? Ya udah kalau udah kan tawaf 7. Udah kalau udah 7 mah. Ya enggak? Melek nih biasanya. Lah iya kan? Masya Allah. Asal udah ketiga kali pasti saya suruh tawaf. Ya. Oke. Wa amma suhbatul asrori. Ada yang baca suhbah, ada yang baca sahbah ya. Adapun bermula bersahabat dengan orang-orang jahat. Waman dan orang la khaira yang tidak ada kebaikan itu maujud fi suhbatihi dalam menemani man minal ghafilina nyatanya dari orang-orang yang lupa kepada Allah al mu'ridina orang yang berpaling anillahi dari Allah wa anid daril akhirati dan dari negeri akhirat. Fahiyya maka bermula sohbatul asror. As-sohbatu itu persahabatan. Al-madmumatu yang dicela. Al-mamkutatu yang dibendu. Dibendu ngerti kan ya? Dimurkai, dilaknat itu mamkut. Itu mamkutah. Li'anna ahla syarri. Karena sesungguhnya ahli keburukan, kejahatan, wal fasadi dan ahli membuat rusak. Ya ta'ayyanu itu nyata, jelas, real, diantak kalau bahasa Betawinya. Apa buduhum murkanya ahlus syarri fillahi di dalam Allah. Watajibu dan wajib apa muba'atuhum menjauhkannya ahlus syarri wal fasad wa mujanabatuhum dan ya sama mujanabah dengan mubaadah itu ya dia diyakini. Janib menjadi orang lain berarti kan jauh. Wadzalika dan bermula itu menjauhi alusari wajib menjauhi wadzalika adzalika al-wadhkur min wujubi mubaatihim wa mujanabatihim itu minal muhimmati termasuk perkara-perkara yang penting fit dini di dalam agama. Maksudnya kalau bergaul kepada orang buruk, orang yang jahat itu sebaliknya. Pengaruh jahatnya itu pasti ada. Bukan mengajak untuk taat kepada Allah, tapi justru malah ngajak menjauh kepada Allah. Mau ngaji, mau mana? Mau ngaji. Ngaji, ustadz yang ada kepada ribut mulu. Kan ada yang begitu ya. Mau kemana? Mau ngaji mulu. Emang mau berebut warisan. Loh kan kalau ngaji jalan begitu kan ada warisan katanya. Tuh kadang-kadang ada begitu gitu loh. Berapa menit? Ya udahlah. Baru 8 menit bener emang. Ya udah 4 malah udah banyak. Ya. Udah segitu dulu dah. Besok kalau saya udah titik nih. Besok dilanjut. Waman ahabba fillahi walillahi man barra min ibadillah wattaqo la mahalata. Besok dah ya.
Wallahu alam bisawab. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini masih ada beberapa waktu. Kan nanti mau ngaji lagi balaghah. Kalau cewek ada yang masak enggak? Ah, kalau emang udah mateng, udah mateng, Don. Udah makan dulu. Habis makan buruan turun ya. Nah, lanjut ngaji balaghah. Oke? Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.